tanya jawab barangkali ya. Sebelumnya saya selesaikan dulu tentang ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Pertama, kaidah umum daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Sumber ya, kaidah pertama bahwa sumber atau referensi rujukan di dalam beragama adalah Al-Quran dan Sunnah ya. Saya ulangi lagi, ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama atau kaidah yang pertama adalah bahwa sumber rujukan di dalam beragama ini adalah hanya dua, Al-Quran dan hadis-hadis sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bahwa hadis-hadis sahih yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wajib kita terima dan wajib kita amalkan, walaupun ada yang namanya hadis ahad. Selama itu sahih, rentetan urutan periwayatannya sahih, tidak ada rawi yang lemah, maka wajib kita terima dan tidak boleh kita tolak, baik dalam urusan ibadah maupun dalam urusan akidah. Yang menyeleweng dari akidah ini adalah orang-orang yang menolak hadis ahad. Ada sebagian kelompok umat Islam yang menolak hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang, yang tidak sampai pada taraf mutawatir. Sedang hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat dan diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat dan diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat sampai pada periwayatan terakhir, dan tidak mungkin orang sebanyak itu berbohong. Itu hadis mutawatir. Seluruh Al-Quran, riwayat Al-Quran yang ditulis dari dalam mushaf kita itu semuanya berasal dari hadis mutawatir, sehingga yakin adanya. Orang menyebutnya dengan qat'iyatus subut, yakin itu berasal dari Rasulullah SAW. Ya. Di dalam as-sunnah hadis-hadis mutawatir hanya sedikit, tidak sampai 10%. Kalau kita menolak hadis ahad, tentunya akan menolak 80% hadis secara umum. Maka mereka mengatakan hadis ahad yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang atau tiga orang ini hanya dipakai dalam masalah ibadah, tidak boleh dipakai dalam masalah akidah. Ini sudah tidak benar ya. Sehingga mereka menolak hadis tentang adab kubur. Mereka menolak hadis-hadis tentang turunnya Imam Mahdi. Mereka menolak hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa Ibnu Maryam ke dunia sebelum hari kiamat, dan hadis-hadis akad yang lain mereka tolak ya dalam masalah akidah, karena mereka beralasan hadis ahad tidak bisa diterima dalam masalah akidah. Tentunya ini tidak benar, tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menerima seluruh hadis selama itu hadisnya sahih ya. Yang ketiga ya, apa saja yang diperselisihkan di dalam masalah agama itu harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah ya. Kemudian yang keempat ya, prinsip-prinsip agama atau dasar-dasar agama semuanya adalah taufiqiyah, tidak ada ijtihad di dalamnya, tidak boleh mengada-ngada di dalam masalah prinsip-prinsip agama, bahkan secara umum tidak boleh mengada-ngada di dalam ajaran Islam. Ya. Yang berikutnya, tidak boleh menyelami lebih jauh dan memperdebatkan ya, masalah-masalah akidah yang sudah jelas. Apalagi hal-hal yang gaib, kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah beriman kepada surga dan neraka, masalah malaikat, masalah jin ya,
Masalah-masalah yang lain kita beriman begitu saja bahwa makhluk-makhluk itu ada semuanya. Nah, tidak boleh mendebat sihir ada. Nah, itu ada di dalam Al-Quran. Tidak boleh kemudian kita katakan sihir tidak ada, jin itu tidak ada. Ada yang mengatakan malaikat itu tidak ada. Ada sebagian ulama, salah seorang ulama yang tergelincir yang tidak boleh kita ikutin, menafsirkan bahwa malaikat ya, itu maksudnya adalah pembisik kebaikan, bukan malaikat. Bahkan Tayron Ababil yang menyerang ya, pasukan bergajah atau menjatuhkan batu-batu dari neraka itu bukan apa? Bukan burung ababil, itu maksudnya penyakit. Jadi pasukan Abraha, pasukan gajah itu kena penyakit kulit gitu aja, nggak ada burung itu. Apalagi burung yang membawa kerikil dari neraka. Itu khurafat kata dia. Nah ini termasuk berlebihan mengandalkan akal ya. Tidak taslim, tidak pasrah kepada sunnah dan tidak pasrah kepada Al-Quran ya. Jin, setan ada. Allah menghidupkan orang mati jelas ya. Ini semuanya harus kita yakini dengan sepenuh hati, tidak boleh kita takwilkan ya. Maka yang berikutnya adalah tidak boleh mentakwilkan pada masalah-masalah akidah, terutama di dalam asma dan sifat ya. Mentakwilkan turunnya Allah di langit yang paling dekat itu maksudnya turunnya malaikat. Allah murka, oh enggak ada Allah murka katanya. Karena murka itu emosi, Allah itu enggak emosi ya, berarti Allah itu enggak murka. Maksudnya apa? Itu maksudnya memberi sanksi katanya. Allah cinta ya, Allah senang, mencintai. Enggak ada, cinta itu kan orang yang terpaut hatinya dengan sesuatu itu cinta, enggak mungkin itu pada diri Allah SWT. Maka cinta enggak ada. Maksudnya itu memberi pahala. Seperti ini kan takwil-takwil yang tidak boleh kita ikutin karena kita membaca Al-Quran apa adanya bahwa Allah mencintai, Allah murka ya, dan seterusnya ya. Ini semuanya tidak boleh kita takwilkan. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya masih banyak yang kita bahas dalam masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Barangkali sekilas ini dulu sebagai muqaddimah daripada pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, supaya nanti kita tepat waktu jam 10:30 selesai, karena mungkin ada pembicaraan berikutnya ya. Ya, maka sekarang kita buka pertanyaan apa saja yang menyangkut tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun sebagian besar belum kita terangkan secara rinci ya. Mudah-mudahan dengan dialog itu akan memperkaya pembahasan kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Ya, demikian dari Bapak Presiden untuk sesi selanjutnya kita buka ruang untuk tanya jawab agar membahas ini lebih mendetail, lebih dalam. Mungkin dari materi-materi beliau masih tersimpan pertanyaan, silakan ditanyakan, atau masih ada hal-hal yang masih belum dipahami, silakan ditanyakan. Tapi sebelumnya cuma saya bertanya langsung dulu kepada Dr. Zain. Untuk Akhwan ditulis aja pertanyaannya, untuk Ikhwan boleh langsung. Mungkin satu pertanyaan langsung kepada Dr. Zain. Mayoritas kita pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah menurut sebuah klaim. Akan tetapi di tubuh kita sendiri ada yang Ahlussunnahnya sama, jamaahnya tidak sama gitu. Sunnahnya sama, jamaahnya nggak sama. Ya, jadi maksudnya tampilannya sama, casingnya sama, ibadahnya sama, casingnya sama, akidahnya sama, tetapi tidak jamaah dalam arti tidak mau berkumpul, kadang meninggalkan yang lain, mencela yang lain, dan sehingga lahirnya istilah-istilah baru sekarang Ustaz, seperti istilah Wahabilah, istilah kemudian ada istilah Salafi, ada istilah Aswaja yang tersendiri. Nah, bagaimana fenomena seperti ini Ustaz? Ya, hadirin rahimakumullah, kejadian yang diungkapkan tadi itu sebenarnya adalah saya lihat perpecahan ya. Perpecahan umat Islam menjadi berbagai kelompok dan jamaah merupakan fitnah yang susah dihindari dari umat Islam ya. Perpecahan adalah sunnatullah ya.
ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, wa huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adaban min fawqikum. Ketika Allah mampu, wa huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Allah SWT berfirman, dan dialah Allah mampu menghancurkan kalian wahai umat Islam dari atas, dan mampu menghancurkan kalian wahai umat Islam dari bawah, serta mampu menghancurkan kalian dari dalam bentuk perpecahan. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar ayat ini, beliau berdoa, ya Allah, ya, janganlah engkau hancurkan umat Islam ini dari atas. Maksudnya dari atas adalah bencana dari langit, atau maksudnya dari atas adalah bencana dari musuh-musuh umat Islam. Musuh-musuh umat Islam dalam arti non-muslim, ya, dari umat-umat yang lain yang menyerang dan membasmi umat Islam. Kita lihat bagaimana pasukan Tatar bisa membumi hanguskan Baghdad sehingga banjir darah, bahkan sungainya banjir tinta karena perpustakaannya dihancurkan, ditenggelamkan di dalam sungai itu. Kemudian seluruh penduduknya dibantai, baik yang laki-laki, yang perempuan, yang anak-anak, sehingga darahnya itu sampai pada kaki kuda. Setelah itu pasukan Tatar merengsek, ya, dari Baghdad menuju Syam, Yordania, menuju Palestina, menuju Suriah dan seterusnya. Kemudian dihancurkan semuanya itu. Tinggal satu negara, itu Mesir. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, janganlah engkau hancurkan, jangan engkau bumi hanguskan umat Islam seluruhnya punah hanya karena serangan musuh. Tidak pernah terjadi dalam sejarah. Umat Islam hancur habis-habis, tidak ada satupun karena serangan musuh. Paling-paling yang terjadi hanya sebagian negara. Sekarang Amerika menyerang Afghanistan, itu pun nggak hancur semuanya. Menyerang Irak nggak hancur semuanya, mereka masih eksis. Menyerang Palestina masih eksis juga. Menyerang Libya masih eksis juga. Ya. Dulu waktu Baghdad itu hancur semua itu daerah itu. Tapi di Mesir masih ada tentara-tentara yang gagah, yang dipimpin oleh Dhahir Bebres dan Saifuddin Qutus, ya, kemudian mampu memukul mundur pasukan Tatar dalam perang Ain Jalut yang sangat hebat itu. Ya. Kemudian perang salib, bagaimana pasukan salib menghancurkan umat Islam, tapi ada Salahuddin Al-Ayyubi bangkit dan bisa mengusir pasukan salib. Sekarang pun yang dihancurkan hanya beberapa negara, tapi negara-negara lain termasuk Indonesia masih eksis umat Islamnya. Jadi tidak mungkin sampai hari kiamat Islam itu hancur oleh musuh. Tidak mungkin, karena doa Rasulullah dikabulkan. Beliau berdoa yang kedua, ya Allah, janganlah engkau hancurkan umat Islam ini dengan bencana alam. Paling tsunami ada di Aceh, itu pun enggak semuanya. Ada di Jawa Barat, ya, Gunung Merapi meletus ada di Jogja. Wilayah-wilayah lain tidak ada. Ya, Cakung ini tidak kena, alhamdulillah. Ya, daerah-daerah lain juga enggak kena. Jadi tidak mungkin umat Islam ini hancur karena bencana, tidak mungkin. Ini sudah janji Allah. Tetapi ketika Rasulullah SAW berdoa yang ketiga, ya Allah, janganlah engkau hancurkan umat ini dengan perpecahan, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya umat Islam sekarang hancur karena perpecahan. Kita lihat, ya, kekalahan dalam perang itu rata-rata karena ada yang berkhianat. Ya, Baghdad bisa dihancurkan Amerika karena ada yang berkhianat. Afghanistan juga begitu, Palestina juga begitu. Hampir seluruh peperangan jika kalah biasanya karena ada yang berkhianat, termasuk Indonesia. Kenapa bisa dijajah oleh Belanda dan Jepang? Karena ada orang-orang yang berkhianat menjilat pada Jepang dan Belanda.
Jadi perpecahan merupakan penyakit yang susah memang untuk diobati, tetapi kita tidak boleh putus asa. Kita harus berusaha terus untuk menyatukan umat Islam ini. Kalau umat Islam bersatu, insya Allah orang kafir langsung kalah. Ya. Kita lihat negara-negara Islam dipecah-pecah menjadi 50 negara lebih, dari Indonesia, Malaysia, Brunei, ya. Belum Arab Saudi, Mesir, Sudan, Yaman, ya, Suriah, Lebanon, Yordan, 50 negara lebih itu pecah-pecah. Kadang-kadang mereka bertengkar karena perbatasan, ya, Indonesia dengan Malaysia, Saudi dengan Yaman, ya, Irak dengan Kuwait, Aljazair dengan mana lagi, dengan Maroko dan seterusnya. Semuanya berselisih. Ini adalah rekayasa dari orang-orang Barat untuk memecah belah umat Islam. Dan yang terjadi pada zaman sekarang pada tubuh umat Islam, walaupun mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah semuanya, tetapi itulah penyakit, ya, penyakit untuk memecahkan diri. Kan ini termasuk bid'ah sebenarnya. Salah satu sifat ahli bid'ah suka memecah diri, tidak mau bersatu dengan yang lain. Maka barang siapa yang punya sifat seperti itu, ada sifat di dalam hatinya, sifat bid'ah. Kita lihat kelompok-kelompok yang sudah sesat, jelas sesat, seperti Khawarij, ya, seperti Syiah, ya, seperti Qadariyah, ya, seperti kelompok-kelompok yang jelas sesat, ya, menurut ulama ahlus sunnah itu mesti banyak perpecahan di dalamnya. Jadi kalau ada kelompok yang pecah, nanti pecah lagi, pecahannya ada pecahan lagi, pecahannya ada pecahan lagi, ya ini kelompok yang terkena penyakit akut, yaitu penyakit bid'ah, penyakit perpecahan. Karena itu sifat ahlus sunnah adalah berusaha merangkul, ya. Walaupun tadi satu mengklaim begini, yang itu mengklaim gitu, sudahlah biarkan saja. Nanti kalau sudah capek kan bosan sendiri. Yang penting kita jangan memperkeruh, jangan memancing di air keruh. Orang lain mengecam, menjelek-jelekkan umumnya kelompok kita atau jamaah yang ada di masjid ini, biarkan saja. Yang penting kita beramal, ya, tanpa pamrih karena Allah Subhanahu wa taala, kita tetap jalan terus, ya. Selama kita merasa diri kita memegang kebenaran, maka jalanlah, pegang teguhlah itu, tanpa harus mencaci, tanpa harus memecah, tanpa harus mengecam kelompok-kelompok lain yang mungkin sama dengan kita. Seandainya ada kelompok lain yang tadi mengaku Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak sesuai dengan kita, karena Ahlussunnah wal Jamaah yang kita pegang adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang dipahami oleh para sahabat, para tabiin dan para tabiin. Jika ada kelompok lain yang mungkin banyak ibadahnya tidak sama, banyak keyakinan tidak sama, tetap kita rangkul. Bukan berarti kita menyatukan seluruh kelompok, tetapi maksudnya kita rangkul supaya kita bisa memperbaiki. Kalau sama-sama menjauh, kapan umat Islam akan bersatu? Jadi yang penting jangan ada dendam, jangan ada sakit hati di antara kita. Apalagi pada bulan Ramadan, ya, maafkan saja. Toh itu saudara kita yang belum paham. Kalau paham, insya Allah mereka akan juga bersatu. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika diminta oleh malaikat gunung, wahai Muhammad, jika kamu kepingin umat ini, ya, dihancurkan dengan gunung ini, maka kami laksanakan. Nabi Muhammad SAW mengatakan jangan. Mereka orang yang tidak tahu. Jadi hanya yang belum tahu saja. Kalau tahu, insya Allah mereka akan bergabung juga bersama-sama kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, selanjutnya kita serahkan pertanyaan kepada jemaah. Untuk laki-laki dulu, ikhwan, 3 pertanyaan. Tolong sebutkan nama, kemudian alamatnya di mana, dan langsung bertanya. Yang mungkin dari sana dulu, 1, 2, 3. Mungkin dari sana dulu. Dari kanan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Yang saya maksudkan dalam hal sholat, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang langsung juga satu jamaah atau kelompok orang yang tidak punya pemimpin, itu mereka akan mudah sekali
Satu aja. Ya semuanya dulu Ya, karena takut tengah. habis waktunya. Waalaikumsalam. Ya. Yang ketiga, Pak, yang tengah. Ya, Bapak. Yang tadi antum? Oh ya, yang itu. Waalaikumsalam warahmatullahi Kemudian dia mengambil yang terbaik, yaitu Al-Quran dan Al-Quran. Mereka orang-orang yang menggunakan. Jadi jelas menunjukkan bahwa itu harus menggunakan. Kedua, sebagai pendapat. kurang jelas. Lalu katanya, aku beri manusia itu kebenaran, penglihatan, dan jadi maka yang saya tadi adalah apabila orang itu menggunakan pendengaran dan penglihatan atau suruh dan mengulas hati atau kolbu atau zikir dan zikir Intinya aja, Pak. Mohon berkata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya. Sebatas menggunakan akal, sebatas mana menggunakan akal dalam akidah ya. Dalam akidah dan Akal dalam Islam itu ya. Oh. Ya. Ya, assalamualaikum. terakhir untuk Ikhwan, nanti kita berikan kesempatan akhwat menulis. Ya, silakan satu lagi, Pak. Yang atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaid. Saya mau bertanya, di antaranya Ahlus Sunnah dengan bid'ah. Bagaimana cara pekerjaannya bid'ah dan bagaimana cara pekerjaannya sunnah? Itu yang terbedakan sama saya. Ya. Karena saya beberapa sudah membawa sunnah hari ini. Saya banyak mengikuti orang-orang dari Ahlus Sunnah yang zaman dahulu. Jadi saya belum lama, saya dari tahun 2002. Ya. Barangkali nanti saya bisa tahu mana yang bid'ah dan mana yang benar-benar sunnah. Ya. Jadi Ya, sudah. Ya. Langsung pertanyaan pertama dari Pak Medi, jemaah harus ada pemimpin dan kalau tidak ada pemimpin mudah kocar-kacir. Dengan jemaah ada ketaatan, baiat, dan orang yang meninggal tanpa baiat disebut meninggal seperti meninggal dalam keadaan jahiliyah. Mohon penjelasan. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada satu kaidah begini. Setiap hadis yang menyebut dengan as-sam'u wa ta'ah, sami'na wa ta'na, ada baiat ya, ada ketaatan terhadap pemimpin, itu semua hadis itu yang dimaksud adalah khilafah. Ya, harus dipahami supaya teman-teman yang lain ya, itu bisa merujuknya ke sini bahwa setiap hadis yang menyebut dengan as-sam'u wa ta'ah dan bai'at serta imamah, sam'u wa ta'ah wal bai'ah wal imamah,
maksudnya adalah khilafah al-udma, ya, kepemimpinan yang paling agung, yang paling besar, yaitu khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh seseorang dan membawa seluruh umat Islam di dunia ini. Ya, itu semuanya sudah tidak ada pada zaman sekarang. Ya. Itu khilafah itu muncul, ya, bersama munculnya Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Berlangsung selama beratus-ratus abad, ya, berpuluh-puluh abad lamanya, hingga pada abad terakhir ini, pada tahun 1924 khilafah itu hancur runtuh di Turki di bawah tangan Kemal Atatürk, yaitu khilafah Utsmaniyah. Setelah itu, setelah tahun 1924 sampai sekarang, umat Islam tidak punya pemimpin, ya, tidak punya pemimpin, tidak punya khalifah, sehingga bercerai-berai, sehingga negaranya dipecah-pecah seperti itu. Ada negara Indonesia, negara Malaysia, negara Saudi. Itu dulu nggak ada. Dulu itu semua hanya wilayah Indonesia, maksudnya karesidenan Indonesia, ya, kecamatan Malaysia, begitu, kabupaten Saudi. Itu semua dulu kabupaten, ya, dari pemerintahan pusat, ya, yang dulu pertama kali di Madinah selama Khulafaur Rasyidin, kemudian pindah ke Syam, ya, kemudian pindah ke Baghdad, ya, kemudian pindah ke Spanyol, ya, kemudian yang pindah ke Mesir, kemudian yang terakhir pindah ke Turki. Itu pemerintahan pusatnya sampai hancurnya khilafah Utsmaniyah itu. Setelah itu umat Islam bercerai-berai seperti ini, punya negara-negara sendiri. Itu maksudnya as-sam'u wa ta'ah wal bai'ah. Nah, itu terhadap pemimpin yang khalifah. Kemudian hadis-hadis ini dipahami oleh orang salah. Ada kelompok mendirikan kelompok sendiri yang anggotanya cuma 100, ya. Dia mengatakan saya khalifah, wajib taat, sam wa ta'ah, fil usri wal yusr, di dalam kemudian di dalam kesusahan. Itu enggak benar. Dia siapa yang ngangkat? Yang angkat dirinya sendiri. Maka bahkan ada jamaah khilafiyah, ya. Ada khilafah di Indonesia itu. Walaupun namanya khilafah, tetapi kadang ada jamaah-jamaah khusus yang ada baiat, ada sam wa ta'ah. Itu enggak benar. Seandainya ada proses baiat sam wa ta'ah, itu pun tidak dimaknai kalau tidak taat dan keluar dari jamaah itu kemudian berdosa. Matami tatan jahiliyah, kemudian mati dalam keadaan jahiliyah, tidak. Ini hanya kelompok seperti yayasan, ya, seperti sekolah, ya, seperti instansi gitu aja. Kalau kita masuk sekolah, ya, SMA 46 pindah ke SMA 27 kan nggak masalah. Apakah kemudian kita pindah sekolah kemudian mati dalam keadaan jahiliyah? Kan enggak. Seperti masjid, kita dari Masjid At-Taqwa, pertama sholatnya di Masjid At-Taqwa, karena rumah kita pindah, kita masuk Masjid Al-Muttaqin, ya, di seberang sana. Apakah kemudian mati dalam keadaan jahiliyah? Tidak. Jadi jamaah-jamaah yang ada itu seperti masjid, seperti yayasan, seperti, ya, lembaga-lembaga swasta. Mau pindah-pindah juga enggak apa-apa. Taatnya kepada amirnya itu seperti taat kita kepada DKM, ketua DKM kalau di masjid. Taat kita kepada, kalau pesantren ya kepada mudir, pimpinan pesantren. Atau ke yayasan taat kepada ketua yayasan, gitu saja. Taat dalam instansi itu, taat terhadap peraturan-peraturan yayasan itu atau lembaga itu. Tetapi kalau mau keluar tidak apa-apa. Oh, saya di sini nggak betah, saya mau pindah ke yayasan lain, mungkin gajinya lebih besar, nggak masalah. Ya. Jadi kita dibolehkan pindah dari jamaah satu ke jamaah yang lain. Itu hanya, ya, formalitas saja. Apakah jamaah bid'ah? Kita anggap jamaah bukan bid'ah, selama tujuannya benar untuk menegakkan Islam. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bekerja samalah di dalam menegakkan kebaikan dan ketakwaan. Jadi kita tidak mungkin mengadakan sesuatu tanpa jamaah, tanpa kerjasama. Kita ngadakan daurah ini aja ada panitia, ketua panitia harus kita taatin. Ya. Kita bangun masjid pun ada ketua. Ya.
insinyurnya siapa? Ketua pembangunan masjid. Begitu juga dalam menegakkan dakwah itu ada lembaganya, makanya ada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Itu bukan jamaah yang harus kita taat kepada pemimpinnya, hanya administrasi atau manajemen dakwah supaya dakwah ini diusung bersama ya secara lembaga. Kalau bersama-sama kan enak ya, tukaran. Kalau saya nggak bisa gantikan yang lainnya, dia mengatur jadwal siapa, menghubungi siapa, hanya manajemen saja. Jadi sekali lagi kita anggap seluruh organisasi yang ada itu hanya organisasi manajemen, hanya untuk memudahkan urusan. Tidak ada asam wa ta'ah dalam arti kalau kita keluar kemudian mati jahiliyah, karena khilafah sudah tidak ada. Nah, terus bagaimana kewajiban kita? Karena harus ada pemimpin. Ya sudah, pemimpin di tempatnya masing-masing itu ditaatin. Seperti pimpinan sholat, kalau kita sholat jamaah di masjid takwa, ya sudah kita taat sama pimpinan masjid at-taqwa. Kalau kita pindah ke masjid lain, kita taat sama imam yang ada di masjid lain. Begitu juga kalau kita ada di jamaah fulaniyah, ya kita taat sama pemimpinnya selama kita berada di situ. Tetapi kalau kita pindah ke jamaah lain, berarti kita taat sama jamaah yang ada di situ, dan begitu seterusnya. Itulah pemimpin kecil-kecil. Ya. Nah, bagaimana sekarang kita harus taat sama siapa? Sebenarnya kalau para ulama, ini dialog sangat panjang sekali. Intinya sebenarnya kita taati sekarang di dunia ini adalah taatnya kepada al-ulama. Kumpulan para ulama itu harus kita taatin. Kalau ulama sudah berfatwa, kelompok ulama yang benar-benar kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, itu kita taat sama kumpulan ulama. Adapun pemimpin, sekarang tidak ada pemimpin dalam arti yang antum sebutkan kita harus taat. Bagaimana Presiden Indonesia, apalagi kita taati? Kita taati dalam masalah administrasi saja. Seperti kita taat sama ketua lembaga, sama ketua perusahaan. Kalau kita di PIK atau di perusahaan mana, pabrik-pabrik apa, kita taat sama, ya begitu, perusahaan Indonesia namanya. Kita taat sama pimpinan perusahaan, yaitu presiden, dalam masalah administrasi saja. Artinya kalau membuat KTP kan gitu kan. Kalau suruh membuat STNK, membuat STNK, kan begitu saja. Jadi taat dalam masalah administrasi saja. Tadi bukan taat dalam masalah agama yang dimaksud tadi. Kalau tidak baiat berarti mati jahiliyah. Tidak milih aja tidak apa-apa. Ya, tidak harus apalagi baiat. Nah, itu sudah jauh dari jalur. Jadi yang kita lihat sekarang adalah ketaatan administrasi saja, karena tidak ada pemimpin umat Islam di dunia ini, otomatis tidak ada jamaatul muslimin, yang ada adalah jamaah minal muslimin, yang kita taat pada kelompok-kelompok yang ada itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua dari Pak Syafruddin, ya, tentang murka Allah. Tentang murka Allah, karena banyak ungkapan bahwa Allah itu murka dengan terjadinya bencana di mana-mana. Ya. Jadi tsunami, gempa bumi, gunung meletus memang ada benarnya. Bahkan mungkin itu benar kalau dilihat dari tingkah laku umat Islam Indonesia, itu adalah murka Allah, dan Allah itu murka. Kita di dalam surat Al-Fatihah kan baca ghairil maghdubi alaihim, kan gitu. Bukan orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Gimana kita baca Al-Fatihah kemudian kita tidak mengakui murkanya Allah? Jadi Allah itu murka kepada hambanya yang bermaksiat, yang membuat kerusakan, yang mengeruk kekayaan alam, yang korupsi, yang berbuat jahat. Kan Indonesia banyak sekali yang seperti itu. Maka Allah murka itu wajar. Semuanya di Jogja itu karena banyak kesyirikan. Pantas Allah murka. Oh, ketika terjadi tsunami aja, salah seorang ibu-ibu yang pakai jilbab ditanya oleh wartawan, "Bu, bagaimana pendapat ibu tentang kejadian tsunami ini?" Dia mengatakan dengan penuh percaya diri, "Pak, ini baru goyangan Nyi Roro Kidul saja, baru goyangan ekornya saja, Pak. Nah, sebentar lagi ada semburan mulutnya Nyi Roro Kidul, itu gunung api meletus, gunung berapi, gunung Merapi meletus, itu semburan Nyi Roro Kidul." Itu keyakinan orang yang berjilbab, orang muslimah itu meyakini bahwa masih ada Nyi Roro Kidul. Kadang mereka mengunjunginya, memberikan makanan itu sesajen, diberi ayam, daging sapi. Memang Nyi Roro Kidul makan daging sapi ya. Itu diberi. Itu keyakinan Buddha. Kemarin baru saja saya mendengar
pengakuan seorang Buddha yang masuk Islam. Itu memberikan gambar ini Nyi Roro Kidul ini anaknya dewa, dewanya orang Buddha. Orang Islam itu ikut-ikutan. Ya, Nyi Roro Kidul. Nah, makanya Allah murka. Satu-satunya Tuhan adalah saya, kata Allah. Ya. Jangan sekali-kali engkau mensyirikkan. Allah itu mengancam itu. Kalau engkau mensyirikkan dihancurkan benar itu Merapi. Tsunami juga begitu di Aceh, walaupun nggak kelihatan ya. Tapi saya kira juga karena maksiat. Ya, maksiatnya apa? Yaitu yang tahu orang-orang Aceh. Ya, di antaranya katanya sebelum terjadi tsunami ada pesta, ya, anak muda, ya, di pinggir pantai yang terjadi tsunami, katanya seperti itu. Belum penjualan ganja dan sebagainya. Wallahu alam bisawab. Yang jelas kita yakin seluruh, ya, atau hampir seluruh kejadian musibah ini karena murka Allah akibat maksiat kita, kecuali dalam satu keadaan jika penduduknya taat kok terjadi musibah, itu baru ujian. Jadi sebenarnya musibah ini merupakan murka bagi orang maksiat, murka Allah bagi orang maksiat, dan ujian bagi orang yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, beliau Az-Zumar ayat berapa, Pak? Abdurrahman. Pak Abdurrahman tadi Az-Zumar ayat berapa? Enggak, yang satu. Az-Zumar 17-18. Oh gitu. Jadi Az-Zumar 17-18. Nah, 17-18. Jadi beliau bertanya, Ustaz, nah, kalau di sini Az-Zumar ayat 17-18 berbicara tentang togut yang diibadahi. Kemudian yang 18-nya mereka mendengarkan kata yang baik dan mereka mengikuti. Kemudian beliau bertanya kaitan dengan akal itu, ya, sampai mana? Akal itu memahami apa yang ya, posisi akal di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, nanti sudah disebutkan, Pak, bahwa secara umum akal, mata, pendengaran itu diletakkan sebagai pendukung daripada keyakinan kita. Artinya wahyu, Al-Quran dan Sunnah itu sumber hukum. Tadi kan cuma Al-Quran dan Sunnah. Apakah akal sebagai sumber hukum? Tidak. Akal bukan sumber hukum, tetapi pendukung. Ya. Jadi dimisalkan oleh para ulama bahwa Al-Quran dan Sunnah itu adalah lampu. Akal adalah mata. Mata ini bisa melihat ketika ada lampu. Ketika tidak ada lampu, maka tidak bisa melihat. Oleh karena itu, mata ini, akal ini harus mengikuti wahyu. Jika wahyu mengatakan A, maka akal harus mengatakan A. Kalau wahyu mengatakan B, kita harus mengatakan B. Karena wahyu yang benar, Al-Quran dan Sunnah yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Saya berikan satu misal yang mudah. Ada hadis mengatakan, jika ada lalat masuk dalam minuman salah satu kalian, maka celupkanlah lalat itu sampai sedalam-dalamnya, ceburkan sampai dikelalapkan, ditenggelamkan. Setelah itu dibuang. Alasannya apa kata Rasulullah? Karena lalat itu punya dua sayap. Ya, dalam sayap yang satu itu ada racunnya, sedang sayap yang lain ada obatnya. Oh, orang zaman dulu nggak masuk akal, masuk lalat kok ada obatnya. Makanya ada sebagian dai di Mesir menolak, ini hadis, ya. Hadis nggak benar ini, hadis bertentangan dengan akal sehat, hadis bertentangan dengan Al-Quran dan sebagainya. Kita katakan tidak, ini hadis sahih, harus kita terima walaupun kelihatannya bertentangan dengan akal. Ternyata pada hari ini, ya, itulah ditemukan, ya, di rumah sakit Ratu Wales di London yang sekarang sedang ramai itu ditemukan penelitian ditemukan sebuah obat, ya, obat untuk menyembuhkan penyakit koreng, penyakit yang membengkak dan busuk itu koreng yang bernanah, itu dengan embrio lalat. Ya. Embrio lalat itu, ini kalau korengan ketabrak kena luka, ya, kemudian bernanah, ambil aja lalat, kemudian diremukkan, dimasukkan. Ya, tetapi tentunya kalau di sana ada proses, ya, ada proses kedokteran ada. Tapi mereka mengaku itu, orang-orang Barat itu yang mengakui bahwa dalam lalat itu ada zat sebagai penawar racun. Siapa yang mengatakan? Rasulullah SAW sejak 14 abad yang lalu. Subhanallah. Ya, pertama kali nggak masuk akal, tapi lama-lama masuk akal karena waktu itu memang belum ditemukan, sekarang baru ditemukan. Ya. Sebelumnya di dalam Al-Quran
disebutkan bainahuma barzakhun la yabghiyan, di antara dua laut itu ada batasan, suatu batas yang tidak bisa dilewati oleh ikan maupun makhluk-makhluk yang ada dalam laut, padahal batasan itu tidak kelihatan. Samar gini nggak kelihatan, tapi ketika ikan mau ke selatan tuh nggak jadi, dia balik lagi, seakan-akan ada tembok. Itu ada dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rahman, di dalam surat Al-Furqan ada semua, Pak. Itu orang mungkin, wah ini nggak masuk akal, gimana ini? Baru kemarin ditemukan oleh seorang ya ilmuwan Perancis, ya, Marcy Brussel, ya. Itu beliau menemukan ternyata di salah satu dua lautan itu ditemukan lautannya sama, ya, lautan Asia dan lautan Eropa, ditemukan lautan begitu tidak ada apa-apa, tapi dia meneliti ternyata ada ikan-ikan yang tidak mau melewati batasan itu. Dia meneliti, kemudian tiba-tiba disebutkan oleh dia bahwa dalam Al-Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu, ketika orang-orang masih di padang pasir, ya, masih primitif, ternyata sudah ada dalam Al-Quran. Detik itu juga dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seorang ilmuwan Perancis, ya, masuk Islam gara-gara apa? Bahwa dalam Al-Quran itu ada mukjizat yang waktu itu tidak masuk akal, ternyata ditemukan pada zaman sekarang. Wah, alangkah banyaknya mukjizat atau ijaz ilmi fil Quran wa sunnah, ya, yang sepertinya nggak masuk akal, lama-lama ternyata masuk akal kalau baru ditemukan pada zaman sekarang. Jadi artinya Bapak sekalian, akal ini harus ngikutin Al-Quran dan sunnah, mengikuti wahyu. Kalau akal ini dibebaskan akan liar dan akan sesat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, ya, yang pertanyaan terakhir, antara amalan sunnah dan bid'ah, Pak, ya. Ya. Begini, Pak. cara bekerjanya. Ya, pekerjaan itu maksudnya amalan sunnah dan bid'ah. Itu pekerjaan dikatakan sunnah atau kerjaan dikatakan bid'ah, itu apa cirinya? Cirinya, Pak, dari pengertian bid'ah itu sendiri. Bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan dalam Islam yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diniatkan karena takarrub ilallah dan diniatkan ibadah, itu namanya bid'ah. Ya, itu bid'ah. Jadi umpamanya ada namanya puasa pati geni atau puasa 40 hari 40 malam berendam di sungai mencari kesaktian. Itu bid'ah enggak? Bid'ah itu. Karena dalam Islam tidak ada ajaran seperti itu, puasa kok harus berendam di sungai. Ada namanya puasa mutih, tidak makan tidak minum kecuali dengan nasi putih. Nah itu juga nggak benar, itu bid'ah juga. Dalam Islam itu puasa semuanya, nggak ada puasa putih, puasa hitam, puasa kuning, nggak ada. Itu bid'ah. Ini bid'ah khalis, itu bid'ah murni. Ada namanya bid'ah idhofiyah, Pak. Bid'ah idhofiyah itu yang ajarannya umum tetapi dikhususkan oleh orang itu. Umpamanya, ya, sholat hajat itu ada dalam Islam. Sholat untuk minta keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mau menikahkan anak kita sholat dulu. Kita mau mudik tanggal berapa, sholat dulu. Ya, kita mau pergi luar negeri, sholat dulu, ya. Atau kita mau menikah, nggak tahu jodohnya mana, yang paling baik kita sholat istikharah atau sholat hajat. Itu diajarkan hanya 2 rakaat, ya, 2 rakaat. Habis itu dia berdoa dengan doa istikharah. Nah sekarang muncul sholat hajat bid'ah, namanya sholat, Pak. Sholat hajat ini kata mereka harus dilakukan malam Senin. Loh ini kan tambah, yang mengharuskan malam Senin siapa? Dia. Ini bid'ah idhofiyah. Yang aslinya benar sholat tetapi khusus malam Senin. Habis jam 12 malam harus mandi junub dulu. Nah, nanti sholatnya baca pada rakaat pertama harus baca surat ini, rakaat kedua harus baca surat ini, rukuknya harus baca. Itu bid'ah, Pak. Mengada-ngada dalam ajaran Islam yang belum ada ajarannya dari Rasulullah SAW dan diniatkan ibadah. Bid'ah berbeda dengan adat. Kalau adat itu tidak ada dalam Islam, nah, tetapi tidak diniatkan untuk ibadah. Contohnya halal bihalal. Nah,
ada haram bi haram, halal bi halal, itu memang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, ya kan? Mana ada mudik, nggak ada pada zaman Rasulullah itu mudik, kemudian kunjung dari rumah ke rumah, itu kan nggak ada. Tetapi kalau itu diyakini hanya adat istiadat, kebiasaan masyarakat, tidak diniatkan ibadah, ya, itu nggak bid'ah. Kalau kita niatkan ibadah, oh ini ibadah, kalau habis itu harus kunjung ke paman, harus, ini sunnah, jadi dibawa oleh Rasulullah SAW, dapat pahala, ya, itu bid'ah, Pak. Tapi kalau kita anggap, kita kan kunjung mumpung waktu libur, semuanya ngumpul, sudahlah kita mudik pulang kunjung ke saudara-saudara, mumpung di rumah. Jadi ajian mumpung nih, ya. Bukan masalah sunnah, bukan juga kajian ini. Kenapa sih kok kajian harus Sabtu dan Ahad? Kan ngaji nggak harus Sabtu dan Ahad. Kalau ngaji Sabtu dan Ahad bid'ah itu. Ngaji itu Senin, Selasa, Rabu silahkan. Loh Ustaz, bukan karena Sabtu Ahad itu ada berkahnya, ya. Kalau Sabtu dan Ahad itu banyak malaikat turun, enggak. Sabtu dan Ahad mumpung libur, orang nggak sekolah, nggak kerja, maka kita ngadakan kajian. Itu tidak apa-apa. Jadi kajian mumpung, ajian mumpung ini, ya, menggunakan kesempatan karena orang-orang sedang libur. Itu kan adat. Adat ini boleh kita lakukan dan tidak termasuk bid'ah. Kenapa? Karena niat kita bukan ibadah, niat kita memanfaatkan waktu. Kita ngadakan mic, ngadakan meja, ngadakan LCD, ya, dan sebagainya. Ini juga belum ada pada zaman Nabi. Bahkan daurah di PIK ini belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Apakah itu bid'ah? Bukan, Pak. Ini maslahat mursalah, ya. Sesuatu yang belum diatur dalam Islam, tetapi sesuai dengan tujuan Islam. Islam bertujuan agar umatnya pinter, ya, umatnya memanfaatkan waktu yang ada, maka diadakan daurah, diadakan kajian lewat mic tanya jawab, ada meja-meja warnanya hijau, nggak harus hijau sih, kuning juga boleh, putih juga boleh, nggak harus hijau. Kalau mengharuskan hijau bid'ah, Pak. Ya. Maka di sini harus kita yakini bahwa ini hanya kebetulan saja hijau warnanya, ya. Nah ini tidak bid'ah. Tapi kalau kita mengharuskan hijau, katanya sunnah, lah itu juga jadi bid'ah. Oleh karena itu di antara perbedaan sunnah dan bid'ah, ya. Kita tidak mudah membid'ahkan orang, tapi harus ada kajian yang mendetail tentang sunnah dan bid'ah. Barangkali itu, Pak, pertanyaan-pertanyaan, dan waktunya sudah molor. 20 menit lebih. Ini ibu-ibu nggak ada pertanyaan, ya. Ya, berarti saya tutup. Ya. Terima kasih, saya mohon maaf karena waktu molor, karena pentingnya masalah ini. Tentunya kalau daurah Ahlussunnah wal Jamaah tidak cukup 1 jam, perlu minimal 1 minggu kita duduk di masjid ini untuk menyelesaikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi yang sudah kita sampaikan secara global ini mudah-mudahan jadi gambaran umum tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan dalam kajian ini dan mendapatkan ilmu serta ketakwaan dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.